Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jumriani M dengan NIM H032137, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Baik, video ini merupakan tugas dari mata kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan 2. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai sistem skeleton pada vertebrata, contohnya yaitu pada kambing. Nah, sebelum kita membahas mengenai sistem skeleton pada kambing, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sistem skeleton. Nah, jadi sistem muskuloskeletal atau otot rangka merupakan kerja gabungan antara jaringan otot muskulus dengan kerangka atau skeleton, yaitu untuk dapat beraktivitas. Nah, otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan rangka sendiri yaitu bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Adapun fungsi skeleton atau rangka yaitu memberi bentuk tubuh pada makhluk hidup, melindungi organ-organ tubuh yang vital, menahan dan menegakkan tubuh, tempat pembentukan sel darah merah, tempat perlekatan otot, tempat penimbunan atau penyimpanan zat kapur, dan sebagai alat gerak pasif. Nah, selanjutnya sistem skeleton pada kambing. Kambing ini merupakan salah satu hewan dari kelompok vertebrata yang hidup di darat. Dengan kata lain, kambing sebagai hewan vertebrata identik dengan adanya tulang belakang yang melengkung untuk menjaga keseimbangan pada tubuh. Tulang-tulang yang bergabung menjadi satu kesatuan disebut rangka atau skeleton. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan pada makhluk hidup. Berdasarkan jaringan penyusunnya dan sifat-sifatnya, tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan atau kartilago yang berfungsi untuk melindungi bagian ujung epifise tulang, terutama dalam proses osifikasi penulangan. Kemudian yang kedua yaitu tulang kelas atau osteon, terbentuk dari perubahan tulang rawan menjadi tulang sejati atau tulang keras. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Nah, adapun berdasarkan bentuk, tulang dapat dibagi menjadi 4, yaitu ossa longa atau tulang panjang, bentuknya silindris panjang dengan kedua ujung membesar. Kemudian ossa brevia atau tulang pendek, tulang-tulang ini mempunyai panjang, tinggi, dan lebar yang hampir sama. Kemudian ossa plana atau tulang pipi, bentuknya pipi, bertugas untuk melindungi bagian tubuh yang lunak seperti otak, jantung, dan juga paru-paru. Kemudian yang terakhir ossa irregularia atau tulang berbentuk tak teratur. Kelompok tulang ini berbentuk tak teratur. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Pada kerangka vertebrata, contohnya pada kambing, terdapat 5 bagian utama yang menyusun kerangka pada tubuhnya, yaitu yang pertama ossa cranium, terdiri dari beberapa bagian, yaitu os mandibula, os maxilla, os zygomatic, os nasalis, os frontal, os occipitale, dan os parental dan os temporal. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurhayati yang menyatakan bahwa tulang tengkorak merupakan salah satu endoskelet yang terdapat di daerah kepala, tersusun oleh bagian-bagian tulang yang bermacam-macam yang menjadi satu kesatuan yang kompleks. Kemudian yang kedua yaitu kolumna vertebralis, terdiri dari beberapa bagian, yaitu vertebra cervicalis, vertebra thoracalis, vertebra umbalis, vertebra sarcalis, dan vertebra coccygealis. Hal ini sesuai dengan pendapat Syamsuri yang menyatakan bahwa ruas tulang belakang terdiri dari 7 tulang leher, os vertebra
cervical. 12. Ruas tulang punggung, os vertebra thoracalis. 5. Ruas tulang pinggang atau os vertebra lumbalis. Ruas tulang gelanggang, os vertebra sacrum. Ruas tulang kemudi, os vertebra sacralis. Dan ruas tulang ekor atau os vertebra coccygealis. Kemudian yang ketiga yaitu extremities anterior yang terdiri dari os scapula, os humerus, os radius, os ulna, os carpal, os metacarpal, dan os langes. Hal ini sesuai dengan pendapat Bambang yang menyatakan bahwa tulang yang menyusun alat gerak depan yaitu tulang humerus, termasuk tulang panjang, tulang yang kokoh dengan dua kaki yang meluas, radius dan ulna, merupakan salah satu tulang panjang dari bagian tubuh. Radius berada di atas erinomedial dari kaki depan. Karpal yaitu tulang kecil yang tersusun dalam 3 baris pada hewan yang sederhana. Selanjutnya yang keempat yaitu extremities posterior yang terdiri dari os pubis, tuber ischiadicum, femur patella, tibia, os tarsal, os metatarsal, dan os sesamoide. Hal ini sesuai dengan pendapat David yang menyatakan bahwa kaki belakang antara lain femur yaitu tulang pelvis menghubungi antara pangkal paha dengan femur. Di beberapa ruangan pada sisi kranial dari distal extremity femur terdapat alur yang disebut trocea yang terselip tulang sesamoid, patella atau sumbat lutut, tibia dan fibula termasuk dalam tulang panjang. Yang membedakannya dari tulang panjang lain dan dari spesies lainnya adalah proximocranial rib yang berukuran besar yang disebut tibia crest. Tarsus pada mamalia, tulang ini terdiri dari 5 hingga 7 tulang tarsal yang pendek. Selanjutnya yang terakhir yaitu ossa costae yang terdiri dari cristia sterni, manubrium sternum, corpus sterni, prosecus, cartilago costalis, ossa costae, dan vertebrae. Hal ini sesuai dengan pendapat Nuryadi yang menyatakan bahwa tulang-tulang itu kemudian mengalami ossifikasi atau pengerasan pada tulang. Pasang tulang rusuk sejati os costae vera, pasang tulang rusuk palsu os sporia, 2 pasang tulang rusuk melayang os costae fluctuantes, tulang hulu os mandibrium sterni, tulang badan os corpus sterni, dan taju pedang atau os processus xiphoideus. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai sistem